Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Dalam jejak sang penyembuh jiwa. Di tengah padang pasir yang tak berujung, di bawah langit yang membentang tanpa batas, lahir seorang anak yang kelak akan mengubah sejarah pemikiran dunia. Ia adalah Abu Ali Al-Husain, Ibn Abdullah Ibnu Sina, yang kita kenal sebagai Ibn Sina atau di barat disebut Avicenna. Pada abad ke-10 Masehi, ketika dunia Islam menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, filsafat, dan kebijaksanaan, Ibnu Sina tumbuh di tengah semangat intelektual yang membara. Ia hidup di dunia yang masih meraba-raba hakikat kehidupan, dunia yang mencari makna di balik wujud, di balik gerak bintang, di balik napas manusia. Dalam usia yang sangat muda, ia telah menguasai berbagai cabang ilmu, logika, astronomi, kedokteran, matematika, metafisika. Tetapi semua itu hanyalah tangga menuju pencarian yang lebih tinggi, keselamatan jiwa, Al-Najat. Maka, di antara karya-karya besarnya seperti Al-Shifa, Kitab Penyembuhan, dan Al-Qanun fi Al-Tib, Kitab Kanun Kedokteran, Ibnu Sina menyusun sebuah kitab khusus, Kitab Al-Najat, Kitab Keselamatan. Buku ini adalah buah renungannya setelah bertahun-tahun menempuh perjalanan akal dan jiwa. Ia tidak ditulis untuk para pemula, tetapi untuk mereka yang ingin benar-benar melepaskan diri dari belenggu kebodohan dan keterikatan dunia. Ibnu Sina berbicara bukan untuk mengesankan dunia. Ia berbicara demi membimbing jiwa menuju cahaya kebenaran. Setiap kalimatnya adalah petunjuk jalan, setiap babnya adalah tangga menuju pembebasan. Dan sekarang kita pun memulai perjalanan itu bersama-sama. Menyucikan jalan akal. Sebelum seseorang melangkah menembus kegelapan ketidaktahuan, ia harus menyiapkan lentera logika, Ibn Tupun. Sina membuka kitab Al-Najat dengan pembahasan tentang mantik, logika. Bagi Ibnu Sina, logika adalah alat penyaring pikiran. Tanpa logika, manusia mudah terjebak pada ilusi, pada asumsi yang salah, pada hawa nafsu pikir. Logika mengajarkan manusia untuk menyusun definisi yang benar, menyusun proposisi yang sahih, membuat silogisme yang mengalir lurus. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Definisi, dalam pandangan Ibnu Sina, bukan sekadar kumpulan kata. Definisi adalah jembatan menuju hakikat sesuatu. Misalnya, jika kita mendefinisikan manusia hanya sebagai hewan berpikir, kita harus tahu apa arti hewan dan berpikir. Definisi mesti menangkap esensi, bukan sekadar ciri luar. Silogisme, alat besar dalam logika, dibagi menjadi silogisme kategoris, menghubungkan dua hal secara mutlak. Silogisme hipotetik, berdasarkan syarat tertentu. Silogisme disjungtif, memilih di antara alternatif. Melalui logika, akal manusia dilatih untuk bergerak dari yang diketahui menuju yang tidak diketahui, dari premis menuju kesimpulan. Seperti seorang musafir yang menyiapkan kompas sebelum menempuh perjalanan jauh, demikianlah akal harus dibekali logika sebelum memasuki samudera pengetahuan. Filsafat alam, gerak, materi, dan sebab. Setelah akal diluruskan, Ibnu Sina mengajak kita menatap dunia. Apa itu dunia? Apa itu gerak? Apa itu perubahan? Bagi Ibnu Sina, dunia adalah sistem keteraturan. Tidak ada satupun gerak yang terjadi tanpa sebab. Gerak, kata Ibnu Sina, adalah kekinian dari sesuatu yang berada antara potensi dan aktualitas. Dengan kata lain, gerak adalah proses perubahan dari apa yang mungkin menjadi apa yang nyata. Setiap benda terdiri dari materi, maddah, potensi untuk menjadi sesuatu, bentuk, syurah, aktualisasi dari potensi itu. Ambillah contoh tanah liat. Tanah liat adalah materi. Ketika dibentuk menjadi patung,
ia memperoleh bentuk. Perubahan adalah hubungan antara materi dan bentuk, tetapi perubahan tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Setiap gerak memerlukan penggerak, dan penggerak itu sendiri digerakkan oleh penggerak lain. Rantai ini, kata Ibnu Sina, tak mungkin berjalan tanpa akhir. Pasti ada satu penggerak pertama yang tidak digerakkan oleh apapun. Itulah Tuhan. Inilah awal dari bukti rasional tentang keberadaan Sang Wujud Niscaya. Jiwa, kehidupan dalam derajat. Lebih dalam dari dunia materi, Ibn Sina mengajak kita menyelami jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa, menurut Ibn Sina, adalah bentuk pertama bagi tubuh yang berpotensi hidup. Jiwa bukan materi. Jiwa adalah bentuk yang menggerakkan tubuh. Ada 3 tingkatan jiwa. Jiwa nabati, tumbuhan. Kemampuan makan, tumbuh, berkembang biak. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Jiwa hewani, kemampuan merasakan, bergerak, berhasrat. Jiwa insani, manusia, kemampuan berpikir, memahami universalitas. Jiwa manusia memiliki akal. Akal ini berkembang dalam beberapa tahapan. Akal potensial, kesiapan memahami. Akal aktual, kemampuan memahami setelah belajar. Akal faal, akal murni yang mencapai kesatuan dengan pengetahuan universal. Tujuan jiwa adalah menyempurnakan akal, mencapai kebenaran, dan mendekat kepada Sang Wujud Mutlak. Metafisika, ada dan prinsip wujud. Setelah menjelajah dunia materi dan jiwa, Ibn Sina mengajak kita naik ke tingkatan yang lebih tinggi, metafisika. Apa itu metafisika? Metafisika, kata Ibn Sina, adalah ilmu tentang wujud sejauh ia adalah wujud. Maujud bima huwa maujud. Semua yang ada, pada dasarnya, termasuk ke dalam 2 kategori. Wajib al-wujud, wujud yang niscaya, wujud yang keberadaannya mutlak, tidak membutuhkan sebab apapun. Ia ada dengan sendirinya. Ia tidak bisa tidak ada. Inilah Tuhan. Mungkin al-wujud, wujud yang mungkin. Wujud yang keberadaannya bergantung pada sebab lain. Ia mungkin ada, mungkin tidak ada. Semua makhluk di dunia adalah mungkin al-wujud. Konsep ini sangat penting, karena dengan memahami ada yang mungkin dan ada yang niscaya, kita memahami bahwa segala sesuatu yang kita lihat, manusia, bintang, planet, tidak memiliki wujud dengan sendirinya. Ada sesuatu di balik semua itu. Ada sesuatu yang harus ada, yang menjadi dasar dari segala eksistensi. Inilah jalan logis menuju pengakuan terhadap Sang Wujud Mutlak. Bukti tentang Tuhan dan keteraturan dunia, Ibn Sina tidak berhenti pada perenungan. Ia mengajukan bukti rasional tentang keberadaan Tuhan. Bukti itu disebut sah, bukti wujud niscaya, burhan wujub al-wujud. Jika kita memperhatikan segala sesuatu, kita menemukan bahwa segala sesuatu yang ada bisa saja tidak ada. Karena itu, ia membutuhkan sebab yang menjadikannya ada. Tetapi sebab itu sendiri juga mungkin membutuhkan sebab lain. Rantai ini tidak bisa terus-menerus ke belakang tanpa ujung. Harus ada suatu wujud yang tidak bergantung pada sebab apapun. Wujud itu haruslah wajib al-wujud, Tuhan. Bagi Ibn Sina, keberadaan Tuhan bukanlah masalah iman buta. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Itu adalah keharusan logis. Akal yang jernih pasti sampai pada pengakuan ini. 2. Keteraturan dunia sebagai bukti, lihatlah keteraturan alam semesta. Gerak planet-planet yang presisi. Perubahan musim yang teratur. Struktur mikroskopis makhluk hidup. Semua ini menunjukkan bahwa dunia tidak terjadi secara acak. Ada kearifan yang mengatur. Ada kehendak yang membentuk. Ada tujuan dalam tiap gerak. Bahkan, kata Ibn Sina, jika tidak ada tujuan, tidak mungkin ada keteraturan. Tuhan adalah sebab pertama yang menciptakan dunia, bukan melalui kehendak berubah-ubah, tetapi melalui kebaikan dan pengetahuannya yang mutlak. Tuhan dan ciptaan, konsep emanasi. Tetapi bagaimana hubungan Tuhan dengan dunia?
Apakah Tuhan menciptakan dunia seperti tukang kayu menciptakan meja? Tidak. Bagi Ibnu Sina, Tuhan tidak menciptakan dunia melalui kerja manual. Tuhan menciptakan melalui emanasi, faidi. Apa itu emanasi? Emanasi adalah pancaran keberadaan. Dari Tuhan, wajib al-wujud, mengalir wujud kepada akal-akal murni, jiwa-jiwa langit, lalu kepada dunia material. Urutannya seperti ini. Dari Tuhan memancar akal pertama. Dari akal pertama lahir langit dan bintang tertinggi. Dari akal kedua lahir planet-planet berikutnya. Dan seterusnya, hingga dunia fisik terbentuk. Penciptaan ini bukan perubahan Tuhan. Tuhan tetap sempurna, tetap satu, tetap tak berubah. Pancaran itu seperti matahari memancarkan cahaya. Matahari tidak berubah karena memancarkan, tetapi cahayanya menghidupkan dunia. Dengan cara ini, Ibnu Sina menyelaraskan keesaan Tuhan dengan keragaman ciptaan. Akal dan hierarki, wujud. Dalam struktur emanasi yang diajarkan Ibnu Sina, akal, al-aqwalal, memainkan peranan penting. Setelah Tuhan memancar emanasinya, lahir akal-akal murni dalam hierarki teratur. Akal pertama, melahirkan langit tertinggi, menjadi sebab bagi akal kedua. Akal kedua, melahirkan langit kedua, menjadi sebab bagi akal ketiga, dan seterusnya hingga mencapai akal ke-10, dikenal sebagai akal aktif, al-aql al-fa'al. Berhubungan langsung dengan dunia materi, memberikan bentuk pada benda-benda, menjadi sumber pengetahuan bagi jiwa manusia. Akal aktif adalah guru sejati manusia. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Melalui kontak dengan akal aktif, manusia menerima ilmu-ilmu universal, intuisi, intelektual, dan bimbingan menuju kesempurnaan. Akal manusia sendiri, dalam dirinya, juga bergerak melalui tahapan. Akal materiil, al-aqlil, al-hayulani, potensi murni memahami. Akal yang bersifat potensial, mulai menerima pengetahuan. Akal aktual, al-aql bil-fil, telah merealisasikan pengetahuan. Akal terpisah, akal yang menjadi murni, tidak tergantung tubuh. Tujuan akal manusia adalah untuk mencapai kesatuan dengan dunia akal-akal murni. Inilah jalan keselamatan intelektual menurut Ibnu Sina. Keabadian jiwa. Salah satu masalah besar dalam filsafat adalah, apakah jiwa manusia kekal? Ibnu Sina menjawab, ya, jiwa manusia bersifat imateri. Ia tidak bergantung pada tubuh untuk keberadaannya. Buktinya, kita mampu memahami hal-hal universal yang tidak memiliki bentuk materi. Jika akal kita mampu mengetahui hal-hal imateri, maka ia sendiri haruslah imateri. Karena jiwa itu imateri, ia tidak binasa bersama tubuh. Ketika tubuh mati, jiwa tetap hidup, melanjutkan keberadaannya dalam bentuk lain. Tetapi tidak semua jiwa mencapai kebahagiaan. Hanya jiwa yang menyempurnakan dirinya melalui pengetahuan dan kebajikan yang akan bersatu dengan kebaikan mutlak. Jiwa-jiwa yang gagal tetap eksis, tetapi dalam keadaan kehilangan terhalang dari cahaya kebenaran. Etika dan jalan kebahagiaan. Setelah membangun seluruh bangunan kosmologi, metafisika dan psikologi, Ibn Sina berbicara tentang etika, jalan praktis manusia. Bagi Ibn Sina, tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan sejati, al-sa'adah. Kebahagiaan, ini bukanlah kesenangan duniawi yang sementara. Bukan pula sekadar kenikmatan inderawi. Kebahagiaan sejati adalah penyempurnaan akal, pembersihan jiwa dari hasrat rendah, pendekatan kepada kebenaran. Untuk mencapai ini, manusia harus melatih dirinya dengan ilmu pengetahuan dan filsafat, menahan hawa nafsu, mengatur perilaku dengan keadilan, keberanian, hikmah, dan moderasi, merenungkan hakikat dirinya dan alam semesta. Etika Ibnu Sina bersifat intelektual dan spiritual. Ia tidak hanya berbicara tentang benar dan salah secara lahiriah, tetapi tentang kondisi terdalam jiwa manusia, makna keselamatan, najat. Akhirnya kita sampai pada inti kitab Al-Najat, keselamatan jiwa. Apa itu keselamatan? Bagi Ibnu Sina, keselamatan, najah,
adalah pembebasan jiwa dari ketergantungan pada dunia materi, pencerahan akal melalui pengetahuan hakiki, penyatuan jiwa dengan akal aktif dan dengan kebenaran mutlak. Keselamatan bukan sekadar selamat dari siksaan. Keselamatan adalah pencapaian hakikat diri yang sejati. Manusia yang telah mencapai keselamatan tidak lagi takut akan kematian, tidak lagi tergoda oleh kenikmatan fana. Hidup dalam ketenangan intelektual dan kebahagiaan spiritual. Seperti kupu-kupu yang akhirnya keluar dari kepompong gelap, jiwa manusia yang selamat terbang menuju cahaya abadi. Itulah Al-Najat yang sejati. Ibn Sina dan warisan abadinya. Ibn Sina menulis kitab Al-Najat bukan hanya untuk zamannya. Ia menulis bagi setiap manusia yang bertanya, apa arti hidup? Bagaimana mencapai kebenaran? Apa tujuan akhir eksistensi kita? Melalui logika yang ketat, metafisika yang mendalam, psikologi yang tajam, dan etika yang luhur, Ibn Sina membangun jalan keselamatan, jalan menuju penyempurnaan diri. Di dunia yang sering terombang-ambing oleh keraguan dan kesementaraan, Ibn Sina mengajarkan kita untuk berpikir jernih, mencari kebenaran dengan ketekunan, menyucikan jiwa dari belenggu hawa nafsu, mengarahkan pandangan ke wujud mutlak. Meskipun 1000 tahun telah berlalu, cahaya dari kitab Al-Najat masih bersinar, menyapa setiap jiwa yang rindu akan kebebasan sejati. Di ujung perjalanan ini, Ibn Sina berbisik kepada kita. Keselamatan adalah untuk mereka yang berani berpikir, berani mencari, dan berani menemukan dirinya sendiri. Dan kini, perjalanan itu ada di tangan kita. Don't forget to comment, like, and subscribe.